Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penyuntingan kami dan teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu yang terdiri dari 4 anggota, yaitu Indi Hoir, Fitria Syarif, Fitriansyah, dan saya sendiri Rifki Saifullah. Baik, pada pertemuan malam ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ihwal kata dan tali temalinya peranti sunting ke-1 bagian E sampai H. Kasus-kasus dasar berkaitan dengan kata, yaitu yang pertama kasus sampai jumpa lagi. Bentuk salahnya, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Setelah bentuk disuntingnya, sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Yang kedua, kasus merubah. Bentuk salahnya, temuan penelitian ini akan merubah temuan sebelumnya. Setelah bentuk disuntingnya, temuan penelitian ini akan mengubah temuan sebelumnya. Yang ketiga, kasus menyuci. Bentuk salahnya, para peneliti tidak diperkenankan menyuci film sendiri. Setelah bentuk disuntingnya, para peneliti tidak diperkenankan mencuci film sendiri. Yang keempat, kasus mentargetkan. Bentuk salahnya, dia mentargetkan penelitian ini akan selesai dalam jangka waktu sebulan. Setelah bentuk disuntingnya, dia menargetkan penelitian ini akan selesai dalam jangka waktu sebulan. Yang kelima, kasus nyuap. Bentuk salahnya, karena data itu didapatkan dengan cara nyuap para penguji. Setelah bentuk disuntingnya, karena data itu didapatkan dengan cara menyuap para penguji. Yang keenam, kasus nampak. Bentuk salahnya, ketidakberesan peneliti itu nampak sangat jelas dalam. Setelah bentuk disuntingnya, ketidakberesan penelitian itu tampak sangat jelas dalam. Yang ketujuh, kasus mengesahkan. Bentuk salahnya, dekan akan bertanda tangan untuk mengesahkan laporan penelitian para dosen. Setelah bentuk disuntingnya, dekan akan bertanda tangan untuk mensahkan laporan penelitian para dosen. Yang kedelapan, kasus ketawa. Bentuk salahnya, mereka hanya ketawa ketika sanggahan itu disampaikan dalam forum. Setelah bentuk disuntingnya, mereka hanya tertawa ketika sanggahan itu disampaikan dalam forum. Yang kesembilan, kasus dilegalisir. Bentuk salahnya, surat keputusan itu harus dilegalisir dulu oleh pejabat yang berwenang di fakultas. Setelah bentuk disuntingnya, surat keputusan itu harus dilegalisir dulu oleh pejabat yang berwenang di fakultas. Yang kesepuluh, kasus aspalisasi. Bentuk salahnya, biaya untuk aspalisasi jalan kampung itu dihimpun dari warga sekitar. Setelah bentuk disuntingnya, biaya pengaspalan jalan kampung itu dihimpun dari warga sekitar. Yang ke-11, kasus gimana. Bentuk salahnya, metodenya gimana supaya data penelitian ini dapat dikumpulkan dengan baik. Setelah bentuk disuntingnya, metodenya bagaimana supaya data penelitian ini dapat dikumpulkan dengan baik. 12. Kasus kedai. Bentuk salah, mereka sejenak mampir di kedai kopi itu sebelum masuk kampung untuk mengambil data. Bentuk disunting, mereka sejenak mampir di kedai kopi itu sebelum masuk kampung untuk mengambil data. Yang ke-13, kasus berpikir. Bentuk salah, berpikir positif terhadap warga harus selalu dikembangkan di dalam melakukan penelitian di daerah pedalaman. Bentuk disunting, berpikir positif terhadap warga harus selalu dikembangkan di dalam melakukan penelitian di daerah pedalaman. Yang ke-14, kasus kenapa. Bentuk salahnya, kenapa masalah ini harus disampaikan dalam rapat dewan penilai? Bentuk disuntingnya, mengapa masalah ini harus disampaikan dalam rapat dewan penilai? Yang ke-15, kasus tentunya. Bentuk salah, masalah-masalah penelitian yang mudah diselesaikan tentunya akan dibereskan secepatnya. Bentuk disunting,
Masalah-masalah penelitian yang mudah diselesaikan tentu saja akan dibereskan secepatnya. Lalu yang ke-16, kasus karenanya. Bentuk salahnya, karenanya laporan penelitian itu harus diserahkan dalam rangkap 3. Bentuk disuntingnya, karena itu laporan penelitian itu harus diserahkan dalam rangkap 3. Yang ke-17 yaitu kasus makanya. Bentuk salah, makanya presentasi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Bentuk suntingnya, maka dari itu presentasi harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang ke-18, kasus mengenyampingkan. Bentuk salah, para peneliti muda cenderung mengenyampingkan kendala-kendala lapangan. Bentuk suntingnya, para peneliti muda cenderung mengesampingkan kendala-kendala lapangan. Kasus ke-19, kasus dikontrakan. Bentuk salah, bisa saja tugas itu dikontrakan kepada mereka yang sudah berpengalaman. Bentuk disuntingnya, bisa saja tugas dikontrakan kepada mereka yang sudah berpengalaman. Yang ke-20 yaitu kasus kecocokan. Bentuk salah, mutlak harus ada kecocokan visi dan misi dari para petugas yang akan berangkat ke lokasi penelitian. Bentuk disunting, mutlak harus ada kecocokan visi dan misi dari para petugas yang akan berangkat ke lokasi penelitian. Yang ke-21 yaitu kasus perorangan. Bentuk salah, hal semacam itu murni merupakan masalah perorangan. Jangan dibawa-bawa ke dalam forum umum. Bentuk disunting, hal semacam itu murni merupakan masalah perseorangan. Jangan dibawa-bawa ke dalam forum umum. Yang ke-22, kasus syah. Bentuk salah, penelitian itu akan dinyatakan syah jika sudah ada tanda tangan dari para promotor. Bentuk disunting, penelitian itu akan dinyatakan sah jika sudah ada tanda tangan dari para promotor. Yang ke-23 yaitu kasus persyaratan. Bentuk salah, persyaratan akademis dan non-akademis tentu saja harus dipenuhi oleh para peneliti yang hendak mengajukan proposal penelitian. Bentuk disuntingnya, persyaratan akademis dan non-akademis tentu saja harus dipenuhi oleh para peneliti yang hendak mengajukan proposal penelitian. Yang ke-24 yaitu kasus menghimbau. Dalam bentuk salahnya, rektor menghimbau agar para dosen melakukan sejumlah penelitian dalam setiap tahunnya. Bentuk disuntingnya, rektor mengimbau agar para dosen melakukan sejumlah penelitian dalam setiap tahunnya. Yang ke-25 yaitu kasus terkini. Dalam bentuk salahnya, kasus-kasus kebahasaan terkini cenderung tidak diperhatikan oleh para penulis dan peneliti. Dalam bentuk suntingnya, kasus-kasus kebahasaan terbaru cenderung tidak diperhatikan oleh para penulis dan peneliti. Selanjutnya, kasus merapikan. Bentuk salahnya, semua saja diminta untuk merapikan tempat duduk dan sandaran pesawat ketika pesawat akan mendarat. Dalam bentuk disuntingnya, semua saja diminta untuk merapikan tempat duduk dan sandaran pesawat ketika pesawat akan mendarat. Yang ke-27 yaitu kasus mempersilahkan. Dalam bentuk salah, Dewan Penguji sudah mempersilahkan promovendus untuk menyampaikan ringkasan disertasinya. Dalam bentuk disuntingnya, Dewan Penguji sudah mempersilahkan promovendus untuk menyampaikan ringkasan disertasinya. Yang ke-28 yaitu kasus terwujud. Dalam bentuk salah, penelitian yang baik dan berkualitas sulit terwujud kalau dana yang banyak juga tidak disediakan oleh fakultas. Dalam bentuk disunting,
Penelitian yang baik dan berkualitas sulit terwujud kalau dana yang banyak juga tidak disediakan oleh fakultas. Yang ke-29 yaitu kasus pemukiman. Bentuk salahnya, pemukiman yang padat penduduk biasanya sangat menyulitkan pencarian korban kebakaran. Bentuk disuntingnya, pemukiman yang padat penduduk biasanya dapat menyulitkan pencarian korban kebakaran. Yang ke-30 yaitu kasus pedesaan. Bentuk salah, kemiskinan biasanya masih terkonsentrasi di wilayah pedesaan. Bentuk disuntingnya, kemiskinan biasanya masih terkonsentrasi di wilayah perdesaan. Kasus ikhlas. Bentuk salah, siapa saja yang mau datang ke lokasi penelitian harus mau berkorban dengan ikhlas, supaya hasil penelitiannya dapat benar-benar baik. Bentuk disunting, siapa saja yang mau datang ke lokasi penelitian harus mau berkorban dengan ikhlas, supaya hasil penelitiannya dapat benar-benar baik. Yang ke-22, kasus prosentase. Bentuk salah, prosentase kemunculan imperatif dalam ranah kekeluargaan terbukti lebih besar daripada prosentase pada ranah keagamaan. Bentuk disunting, persentase kemunculan imperatif dalam tanah kekeluargaan terbukti lebih besar daripada persentase pada ranah keagamaan. Yang ke-33 yaitu kasus panutan. Bentuk salah, penelitian yang sudah senior hendaknya dapat dijadikan panutan bagi para peneliti muda. Bentuk disunting, peneliti yang sudah senior hendaknya dapat dijadikan anutan bagi para peneliti pemula. Yang 34 yaitu kasus dipungkiri. Bentuk salahnya, memang tidak bisa dipungkiri, kasus kebahasan itu harus dikaitkan dengan konteks sosial kulturalnya. Bentuk disunting, memang tidak bisa dimungkiri, kasus kebahasan itu harus dikaitkan dengan konteks sosial kulturalnya. Kemudian yang ke-35 yaitu kasus ahli. Bentuk salahnya, penyuntingan ahli sangat diperlukan untuk susunan dewan redaksi jurnal yang telah terakreditasi itu. Bentuk disuntingnya, penyuntingan ahli sangat diperlukan untuk susunan dewan redaksi jurnal yang telah terakreditasi ini. Yang ke-36 kasus membawahi. Bentuk salahnya, direktur membawahi para pembantu direktur di dalam setiap akademi yang berada di bawah dikti. Dan bentuk disuntingnya, direktur membawakan para pembantu direktur di dalam setiap akademi yang berada di bawah dikti. Yang ke-37 yaitu kasus menduduki juara 3. Bentuk salah, dia berhasil menduduki juara 3 dalam kompetisi karya ilmiah di dikti tahun ini. Bentuk disuntingnya, dia berhasil meraih juara 3 dalam kompetisi karya ilmiah di dikti tahun ini. Yang ke-38 yaitu kasus memenangkan. Pada bentuk salahnya, Capres SBY berhasil memenangkan suara mutlak dalam Pilpres 2009. Bentuk disuntingnya, Capres SBY berhasil memenangi suara mutlak dalam Pilpres 2009. Yang ke-39 yaitu kasus memperdulikan. Bentuk salahnya, siapa saja yang tidak mempedulikan peringatan tetua di desa itu pasti mendapatkan bencana. Bentuk disuntingnya, siapa saja yang tidak memedulikan peringatan tetua di desa itu pasti mendapatkan bencana. 40. Kasus memerhatikan. Bentuk salah. Para peneliti yang masih baru harus selalu memerhatikan petunjuk yang diberikan oleh para seniornya. Bentuk disunting. Para peneliti yang masih baru harus selalu memperhatikan petunjuk yang diberikan oleh para seniornya. Penjelasan. Bentuk memperhatikan dan memerhatikan sempat menjadi bahan perdebatan di antara para linguis beberapa waktu lalu. Beberapa linguis beranggap bahwa bentuk perihati adalah bentuk dasar.
Beberapa yang lain menganggap bahwa bentuk dasar meyakini bahwa kata bentukan memerhatikan adalah bentuk benar. Adapun bagi yang meyakini bahwa bentuk hati adalah bentuk dasar, sedangkan per pada peri hati adalah prefiks atau awalan, meyakini bahwa memperhatikan adalah bentuk yang benar. Nah, menurut Pusat Bahasa mengeluarkan KBBI edisi keempat tahun 2008, dan di dalam Kamus Besar ditegaskan bahwa bentuk yang benar dan harus digunakan adalah memperhatikan, bukan memerhatikan. 41. Kasus jadwal. Bentuk salah. Jadwal yang baru untuk presentasi penelitian fundamental di Jakarta belum dikeluarkan. Bentuk disunting. Jadwal yang baru untuk presentasi penelitian fundamental di Jakarta belum dikeluarkan. Dalam bahasa Indonesia yang benar, bukan jadwal yang harus digunakan, melainkan jadwal menggunakan huruf JADWAL. 42. Kasus BBWI. Bentuk salah. Dia akan muncul di layar televisi swasta malam nanti pada pukul 21.00 BBWI. Bentuk disuntingnya, dia akan muncul di layar televisi swasta malam nanti pada pukul 21.00 WIB. Bentuk BBWI menyalahi konstruksi frasa yang ada dalam bahasa Indonesia. Jadi sudah jelas bahwa penulisan yang benar adalah penulisan WIB, bukan BBWI. 43. Kasus terampil. Bentuk salah. Mereka yang tidak terampil mengoperasikan komputer cenderung akan gagal dalam mengolah data penelitian secara kuantitatif. Bentuk disuntingnya. Mereka yang tidak terampil mengoperasikan komputer cenderung akan gagal dalam mengolah data penelitian secara kuantitatif. Penjelasan. Bentuk yang benar dalam bahasa Indonesia adalah terampil, menggunakan huruf TERAMPIL, bukan terampil. Maka yang benar adalah tulisan keterampilan, bukan keterampilan. 44. Kasus mengolahragakan. Bentuk salah. Kita harus berani mengolahragakan kaum muda di dua kampung ini supaya mereka menjadi rukun. Bentuk disuntingnya. Kita harus berani memperolahragakan kaum muda di dua kampung ini supaya mereka menjadi rukun. Bentuk mengolahragakan kaum muda harus diganti dengan bentuk memperolahragakan kaum muda, bila mana maksudnya adalah mengajak kaum muda untuk berolahraga. 45. Kasus sementara. Bentuk salah. Tahapan pengumpulan data akan berakhir minggu ini, sementara proses klasifikasi data akan dimulai pada minggu berikutnya. Bentuk disunting. Tahapan pengumpulan data akan berakhir minggu ini, sedangkan proses klasifikasi data akan dimulai pada minggu berikutnya. Bentuk sementara bermakna beberapa waktu, maka sangat tidak mungkin sementara ditempatkan pada posisi konjungsi atau kata penghubung karena maknanya itu. Maka bentuk sementara yang sering dipaksakan sebagai konjungsi sesungguhnya merupakan interferensi kata dalam bahasa Jawa atau sawetara, yang secara kebetulan dalam bahasa itu memang dapat dianggap sebagai konjungsi. Akan tetapi, struktur yang berlaku dalam bahasa tertentu tidak serta-merta berlaku di dalam bahasa yang lain. 46. Kasus berulang kali. Bentuk salah. Kesalahan kebahasaan itu sudah berulang kali ditunjukkan, tetapi sampai sekarang tetap tidak lebih baik. Bentuk disuntingnya. Kesalahan kebahasaan itu sudah berulang-ulang ditunjukkan, tetapi sampai sekarang tetap tidak lebih baik. Jadi, bentuk berulang kali adalah bentuk rancu. Bentuk itu merupakan perpaduan dari bentuk berulang-ulang dan berkali-kali, dan membuat banyak orang mengira bahwa berulang kali adalah bentuk yang benar. Sebenarnya, penulisan yang benar adalah berulang-ulang.
47 kasus lahir dan batin. Bentuk salah. Setiap kali bersalam-salaman pada saat lebaran, semua orang harus bersedia memaafkan lahir dan batin. Bentuk disuntingnya. Setiap kali bersalam-salaman pada saat lebaran, semua orang harus bersedia memaafkan lahir dan batin. Nah, gunakan bentuk yang benar dalam bahasa Indonesia. Jadi, dalam bentuk bahasa Indonesia yang benar, kata batin tidak menggunakan huruf H setelah huruf T. Jadi, penulisan yang betul adalah B-A-T-I-N atau batin. 48 kasus Anda. Bentuk salah. Laporan penelitian yang sedang Anda susun harus segera diserahkan pada akhir bulan ini. Nah, bentuk disuntingnya, laporan penelitian yang sedang Anda susun harus segera diserahkan pada akhir bulan ini. Kalau di dalam bahasa Inggris selalu ada kata yang ditulis dengan huruf kapital, yaitu I, yang berarti saya. Nah, begitupun dalam bahasa Indonesia. Kata Anda juga memerlukan huruf kapital di awal katanya. Jadi menggunakan A besar, N kecil, D kecil, dan A besar. 49 kasus terima kasih. Bentuk salah. Ucapan terima kasih kepada siapa saja yang membantu harus dinyatakan dalam kata pengantar setiap buku teks. Bentuk disuntingnya. Ucapan terima kasih kepada siapa saja yang membantu harus dinyatakan dalam kata pengantar di setiap buku teks. Penulisan terima kasih banyak sekali muncul kekeliruan dalam pemakaian bahasa Indonesianya. Seringkali tulisan terima kasih ditulis secara disambung, padahal penulisan yang benar adalah dipisah terima spasi kasih. 50. Kasus kerjasama. Bentuk salah. Kerjasama yang sungguh-sungguh baik antar pengumpul data akan menjadi kunci keberhasilan penelitian ini. Bentuk disunting. Kerjasama yang sungguh-sungguh baik antar pengumpul data akan menjadi kunci keberhasilan penelitian ini. Penjelasannya. Penulisan bentuk kerjasama yang seharusnya ditulis dipisah masih sering muncul dalam bahasa Indonesia secara ditulis disambung. Jadi kerjasama adalah penulisan yang salah. Penulisan yang benar adalah kerja spasi sama. 51. Kasus di samping. Bentuk salah. Di samping tugas menganalisis data, tugas utama dari peneliti adalah menyusun hasil analisis data itu secara sistematis. Bentuk disunting. Di samping tugas menganalisis data, tugas utama dari peneliti adalah menyusun hasil analisis data itu secara sistematis. Jadi, penulisan bentuk di samping sangat sering ditulis dengan penulisan disambung. Nah, sebenarnya penulisan yang benar adalah dipisah di spasi samping. Kasus kemari. Bentuk salah. Tolong bawakan tumpukan kertas yang berisi catatan data itu kemari. Akan saya garap malam semua ini. Bentuk disunting. Tolong bawakan tumpukan kertas yang berisi catatan data itu kemari. Akan saya garap malam semua ini. Jadi penjelasan. Bentuk kemari tidak dapat digantikan dengan bentuk kemari. Dengan perkataan lain, bentuk kemari sesungguhnya adalah bentuk yang salah. Bukti bahwa bentuk kemari adalah bentuk yang salah adalah bahwa bentuk kemari tidak dapat disisipi dengan bentuk kebahasaan lain. Jadi, bentuk yang benar adalah kemari tanpa dipisah. 53. Kasus dia pun. Bentuk salah. Dia pun harus dapat menyelesaikan semua pekerjaan ini dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Bentuk disunting. Dia pun harus dapat menyelesaikan semua pekerjaan ini dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Penjelasan pun memang sering membingungkan, akan tetapi khusus untuk pun yang bermakna penegas
atau sebagai partikel penagas tidak perlu dibingungkan karena penulisannya pasti dipisah. Maka bentuk seperti dia pun tidak boleh ditulis sambung, melainkan ditulis secara dipisah. 54. Kasus satu persatu. Bentuk salah. Data itu harus diurutkan satu persatu agar tidak boleh ada satupun yang terlewatkan. Bentuk disunting. Data itu harus diurutkan satu persatu dan tidak boleh ada satupun yang terlewatkan. Penulisan per juga sering membingungkan seperti yang terjadi pada partikel pun, seperti ditunjukkan pada bagian tadi. Jadi, penulisan per harus ditulis secara terpisah, tidak disambung. Jadi, bentuk yang benar adalah 1 spasi per spasi 1. 55. Kasus teknik. Bentuk salah. Teknik-teknik analisis data yang baru hendaknya juga dikenakan pada data yang sedang dikumpulkan ini. Bentuk disunting. Teknik-teknik analisis data yang baru hendaknya juga dikenakan pada data yang sedang dikumpulkan ini. Bentuk teknik adalah bentuk yang keliru. Bentuk yang harus digunakan adalah teknik. Bentuk terakhir itulah yang sesuai dengan ketentuan penulisan bentuk serapan asing ke dalam bahasa Indonesia. 56. Kasus sistem. Bentuk salah. Sistem dan prosedur yang benar pasti akan menghasilkan luaran penelitian yang baik dan sempurna. Bentuk disunting. Sistem dan prosedur yang benar pasti akan menghasilkan iuran penelitian yang baik dan sempurna. Bentuk sistem jangan pernah digunakan dalam bahasa Indonesia, karena yang benar adalah sistem. Bentuk yang disebut terakhir merupakan bentuk serapan dari kata bahasa Inggris yaitu system. Jadi, dalam bahasa Indonesia tidak ada bentuk sistem, yang ada adalah sistem. SISTEM. 57. Kasus kwitansi. Bentuk salah. Semua pengeluaran keuangan yang besar harus dituliskan di dalam kwitansi yang resmi dan bermaterai cukup. Bentuk disunting. Semua pengeluaran keuangan yang besar harus dituliskan di dalam kwitansi yang resmi dan bermaterai cukup. Bentuk yang benar adalah kwitansi menggunakan huruf U dan I, bukan kwitansi, KWITANSI. Bentuk yang sejajar dengan itu adalah kualitas, bukan kualitas. 58. Kasus Januari sampai Mei 2009. Bentuk salah. Jangka waktu untuk pengumpulan dan klasifikasi data adalah Januari sampai dengan Mei 2009. Bentuk disunting. Jangka waktu untuk pengumpulan dan klasifikasi data adalah Januari spasi strip Mei 2009. Penulisan bentuk kebahasaan untuk maksud sampai atau hingga adalah dengan tanda pisah. Ketentuan inilah yang dinyatakan dalam PUEYD. Akan tetapi, yang terjadi selama ini adalah pemakaian tanda hubung untuk menyatakan maksud itu. 59. Kasus Dirgahayu ulang tahun Republik Indonesia. Bentuk salah. Dirgahayu ulang tahun RI. Semoga bangsa Indonesia semakin makmur, aman, dan sentosa. Bentuk disunting. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga bangsa Indonesia semakin makmur, aman, dan sentosa. Makna Dirgahayu dalam bahasa Sanskerta adalah selamat ulang tahun. Nah, jika sudah menggunakan kata Dirgahayu, tidak perlu lagi menggunakan kata ulang tahun. 60. Kasus ke strip 6 Romawi. Bentuk salah. Tanggal 13 Oktober tahun ini adalah hari jadi perusahaan ini yang ke strip 6 Romawi. Bentuk disunting. Tanggal 13 Oktober tahun ini adalah hari jadi perusahaan ini yang ke strip 6 angka. Penjelasan.
Penulisan numeralia jenis tingkat memang sering mengundang persoalan. Orang sering tidak sadar bahwa bentuk ke-6 Romawi adalah bentuk yang salah. Demikian pula bentuk ke-6 adalah bentuk yang sama sekali tidak boleh digunakan dalam bahasa Indonesia. Untuk bentuk kebahasaan yang benar selalu menggunakan bentuk 6 Romawi saja atau ke-6 angka atau ke-6 dengan huruf. 61. Kasus tradisional. Bentuk salah. Jangan sampai menetapkan metode-metode yang terkesan masih tradisional dalam penelitian yang didanai dikti. Bentuk disunting. Jangan sampai menetapkan metode-metode yang terkesan masih tradisional dalam penelitian yang didanai dikti. Nah, tentu saja tidak ada bentuk obat tradisional atau kesenian tradisional. Bentuk yang benar adalah tradisional. 62. Kasus S tanda garis miring D. Bentuk salah. Jangka waktu penyelesaian untuk penyusunan tesisnya adalah Januari 2009 sampai dengan Januari 2012. Nah, di sini sampai dengan digunakan tanda S garis miring D. Bentuk disuntingnya. Jangka waktu penyelesaian untuk penyusunan tesisnya adalah Januari 2009 sampai dengan Januari 2012. Bentuk disunting menggunakan huruf S titik D titik. Penjelasan. Bentuk sampai dengan penulisan S garis miring D tidak benar. Bentuk yang benar adalah S titik D titik. 63. Kasus buku, tas, dan kertas. Bentuk salah. Buku, tas, dan kertas, harus semuanya disediakan di dalam toko alat tulis yang baru kita buka ini. Bentuk disunting. Buku, tas, dan kertas, harus semuanya disediakan di dalam toko alat tulis yang baru kita buka ini. Tata cara pemakaian tanda koma, terutama yang berkaitan dengan pemakaian bentuk beruntun adalah bahwa tanda koma harus juga ditempatkan sebelum kata dan. Jadi, harus mengatakan buku, pensil, dan tas. 64. Kasus pasca sarjana. Bentuk salah. Sudah lebih dari 8 tahun dia menjalani studi di program pasca sarjana kampus itu, tetapi belum juga selesai hingga saat ini. Bentuk disunting. Sudah lebih dari 8 tahun dia menjalani studi di program pasca sarjana kampus itu, tetapi belum juga selesai hingga saat ini. Bentuk pasca bukan merupakan kata di dalam bahasa Indonesia. Bentuk demikian itu bukan merupakan morfem bebas. Karena bukan morfem bebas, pasca tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata. Karena tidak dapat berdiri sendiri secara bebas, bentuk demikian itu mutlak harus digabungkan dengan kata yang lain yang mengikutinya. Kasus-kasus lanjutan berkaitan dengan kata. Kasus 1. Konjungsi koordinatif dan. Bentuk salah. Metode pengumpulan data, metode pembahasan data, bagaimana menyajikan hasil analisis data. Bentuk disunting ke-1. Metode pengumpulan data, metode pembahasan data, dan bagaimana penyuntingan hasil analisis data. Bentuk disunting kedua. Metode pengumpulan data, pembahasan data, dan penyuntingan hasil analisis data. Kesalahan yang terjadi pada kalimat yang disampaikan di atas itu adalah bahwa bentuk beruntun yang hadir di dalam perincian itu tidak memerhatikan konjungsi koordinatif dan untuk menghubungkan bentuk-bentuk kebahasaan yang sejenis dan sejajar. Maka, kalimat seperti di atas kemudian harus disunting menjadi kalimat seperti pada bentuk disunting ke-1, yakni dengan menambahkan dan pada konstruksi beruntun tersebut. Sekalipun kalimat pada bentuk disunting ke-1 tersebut sudah dapat dianggap benar,
dalam arti bahwa kalimat itu sudah dapat digunakan dalam karang-mengarang atau tulis-menulis. Kasus 2. Konjungsi koordinatif serta. Bentuk salah, sangat bermanfaat sebagai peranti penentuan sumber data lokasional, serta penentuan sumber data substasional, dan penentuan sampel data penelitian, Bentuk disunting ke-1, sangat bermanfaat sebagai peranti penentuan sumber data lokasional, dan penentuan sumber data substasional, serta penentuan sampel data penelitian, Bentuk disunting kedua, sangat bermanfaat sebagai perantis penentuan sumber data lokasional, dan sumber data substasional, serta sampel data penelitian. Penjelasannya, dalam praktik penyentingan bahasa Indonesia untuk karang-mengarang atau tulis-menulis, ternyata harus sangat diperhatikan pula ihwal pemakaian konjungsi koordinatif serta, yang juga sering digunakan secara tidak benar dalam kalimat. Kesalahan pemakaian konjungsi koordinatif serta itu terjadi dalam frekuensi yang cukup tinggi, baik di dalam media massa maupun di dalam penulisan karya ilmiah akademik pada umumnya. Konjungsi serta memiliki fungsi yang hampir sama dengan konjungsi koordinatif dan. Dikatakan hampir sama karena sesungguhnya konjungsi koordinatif serta ini pun mengemban makna penambahan atau makna penjumlahan, seperti yang dikandung oleh konjungsi koordinatif dan. Akan tetapi, konjungsi koordinatif serta secara normatif hanya boleh hadir dalam konstruksi beruntun, setelah di depannya didahului oleh konjungsi koordinatif dan. Pada kasus-kasus kebahasan seperti di atas tadi, konjungsi koordinatif serta ternyata justru hadir mendahului konjungsi koordinatif dan. Kasus 3. Konjungsi koordinatif atau bentuk salah. Langkah kedua yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan lokasi penelitian, data, sumber data penelitian, Bentuk disunting ke-1. Langkah kedua yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan lokasi penelitian atau lokasi data dan lokasi sumber data penelitian, Bentuk disunting kedua. Langkah kedua yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan lokasi penelitian atau lokasi data dan sumber data penelitian, Penjelasan. Kalau diamati dan dicermati dengan benar-benar teliti, kalimat yang salah seperti ditujukan di atas tadi, bentuk lokasi penelitian dan sumber data penelitian, sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak dapat dipersamakan atau diataukan. Esensi dari kedua bentuk kebahasaan itu benar-benar tidak sama, alias berbeda. Dengan demikian, harus dikatakan pula bahwa kedua bentuk kebahasaan di atas itu tidak dapat dipilih salah satu untuk mengungkapkan maksud kebahasaan yang sama. Nah, di depan sudah disebutkan pula bahwa konjungsi koordinatif atau dalam bahasa Indonesia berfungsi untuk menyatakan makna pilihan. Maka dapat ditegaskan pula bahwa kalimat seperti di atas itu sesungguhnya tidak benar secara gramatika maupun dari dimensi logika kebahasaannya. Bentuk kebahasaan seperti pada bentuk disunting ke-1 jauh lebih tepat daripada kalimat yang ditunjukkan sebelumnya. Karena yang diataukan adalah dua hal yang memang benar-benar berderajat sama dan menunjuk pada makna yang juga sama atau tidak berbeda. Bentuk kebahasaan seperti yang ditunjukkan pada bentuk disunting kedua dapat dianggap sebagai bentuk yang sudah final. Kasus 4. Konjungsi koordinatif tetapi. Bentuk salah. Tetapi, hasil analisis data dengan sangat jelas menunjukkan bahwa hubungan antara ... Bentuk disunting ke-1. Akan tetapi, hasil analisis data dengan sangat jelas menunjukkan bahwa hubungan antara ... Bentuk disunting kedua. Namun, hasil analisis data dengan sangat jelas menunjukkan bahwa hubungan antara ...
Penjelasannya, secara normatif, sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasaannya, konjungsi koordinatif tetapi itu digunakan untuk menyatakan makna pertentangan. Adapun maksudnya adalah bahwa bentuk kebahasaan yang hadir di depan konjungsi koordinatif tetapi dan bentuk kebahasaan yang hadir di belakang konjungsi koordinatif tetapi harus memiliki makna yang saling bertentangan atau saling berlawanan antara satu dan yang lainnya. Maka perlu segera dicatat bahwa unsur-unsur yang dihubungkan dengan konjungsi tetapi haruslah bentuk kebahasaan yang memang benar sederajat sifatnya. Misalnya saja kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan seterusnya. Nah, kesalahan kebahasaan yang muncul pada kalimat di atas adalah pada pemakaian konjungsi koordinatif tetapi yang ternyata tidak sesuai dengan kaidahnya. Tidak mungkin bisa menduduki posisi antara kalimat di dalam sebuah kalimat. Kalimat seperti pada bentuk disunting ke-1 dan bentuk disunting kedua sesungguhnya sama-sama sudah merupakan kalimat yang benar. Harus ditegaskan pula bahwa pada posisi antara kalimat, bentuk seperti pada disunting kedua di atas sebaiknya lebih dipilih daripada bentuk disunting ke-1. Alasan pokoknya kata penghubung namun jauh lebih sederhana dan lebih pendek bentuknya daripada bentuk antar kalimat akan tetapi. Kasus 5. Konjungsi koordinatif melainkan. Bentuk salah, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini tidak merupakan pendekatan kualitatif, melainkan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Bentuk disunting ke-1-nya, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini tidak merupakan pendekatan kualitatif, tetapi gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Bentuk disunting kedua, pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini bukan pendekatan kualitatif, melainkan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Penjelasannya harus dijelaskan pula bahwa konjungsi koordinatif melainkan sesungguhnya memiliki makna yang sama dengan konjungsi koordinatif tetapi. Keduanya sama-sama memiliki fungsi meniadakan atau sebagai penegasi atau sebagai negator. Akan tetapi, harus dipahami pula bahwa konjungsi koordinatif melainkan itu hanya bertugas menegaskan nomina atau kata benda bersama dengan kata yang menjadi pasangan korelatifnya, yaitu bukan. Jangan pernah bentuk kebahasaan itu digunakan untuk menegasikan kata kerja atau verba. Begitu pula, negator ini tidak bisa menegasikan kata sifat atau adjektifanya. Bila mana harus hadir berpasangan, bentuk melainkan itu harus hadir bersama kata bukan. Jadi bentuk melainkan itu sesungguhnya harus digunakan secara korelatif bersama dengan kata bukan. Kalimat yang ditunjukkan pada bentuk disunting ke-1 di atas sesungguhnya sudah benar, tetapi kalimat itu masih belum bisa dianggap efektif sebagai kalimat dalam karang-mengarang atau tulis-menulis ilmiah. Maka bentuk kebahasaan seperti pada bentuk disunting ke-1 harus disempurnakan lagi menjadi bentuk seperti pada disunting kedua, sebagaimana ditunjukkan di bagian depan tadi. Kasus 6. Konjungsi koordinatif padahal. Bentuk salah, padahal, responden penelitian ini sudah dipilih dengan menggunakan metode yang benar dan berlaku universal. Bentuk disunting, padahal responden penelitian ini sudah dipilih dengan menggunakan metode yang benar dan berlaku universal. Penjelasannya, kasus kebahasaan yang berkaitan dengan pemakaian konjungsi koordinatif padahal ini sangat lazim terjadi di dalam dunia karang-mengarang atau tulis-menulis.
Dalam pengalaman dan pengamatan kami, kesalahan kebahasaan dalam tipe ini merupakan kesalahan kebahasaan yang sangat dominan terjadi. Konjungsi koordinatif padahal sering digunakan secara salah di dalam bahasa Indonesia laras tulis oleh para penulis dan peneliti, serta penyunting bahasa yang tidak benar-benar memahami kaidah-kaidah kebahasaan. Konjungsi atau kata penghubung padahal berhakikat sebagai konjungsi koordinatif yang sesuai dengan fungsinya, harus menghubungkan dua atau lebih unsur kebahasaan yang sederajat. Adapun makna yang diemban oleh konjungsi koordinatif padahal adalah makna pertentangan atau perlawanan. Nah, bentuk kebahasaan seperti pada bentuk disunting ke satu itu menunjukkan dengan jelas bahwa padahal itu seharusnya ditempatkan pada posisi bukan antar kalimat, melainkan intra-kalimat. Penyuntingan bahasa ini tidak perlu dilanjutkan menjadi bentuk disunting kedua, karena bentuk disunting ke satu sudah dapat dianggap benar dan efektif untuk menyampaikan pesan atau konjungsi koordinatif sedangkan. Bentuk salah. Sedangkan metode cakap dan metode sadap digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat titik-titik-titik. Bentuk disunting ke satu. Titik-titik-titik, sedangkan metode cakap dan metode sadap digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat titik-titik-titik. Bentuk disunting kedua. Adapun metode cakap dan metode sadap digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat titik-titik-titik. Penjelasannya, konjungsi koordinatif sedangkan dalam pencermatan dan pengamatan kami selama ini masih sangat diperlakukan secara keliru dalam kalimat. Banyak orang yang masih beranggapan bahwa konjungsi koordinatif sedangkan adalah konjungsi antar kalimat. Sesungguhnya, sedangkan adalah konjungsi koordinatif yang berhakikat intrakalimat. Karena anggapan yang tidak benar itulah di dalam berbagai penulisan dan di dalam banyak karangan, konjungsi koordinatif sedangkan itu kemudian sering ditempatkan pada posisi antar kalimat. Jadi bentuk kebahasaan seperti pada bentuk disunting ke satu di atas menunjukkan bahwa konjungsi koordinatif sedangkan itu memang harus digunakan secara koordinatif. Artinya, konjungsi koordinatif harus berperan menghubungkan antara entitas kebahasaan yang berada di depannya dan yang di belakangnya. Jadi memang sangat tidak mungkin konjungsi koordinatif itu hadir pada posisi antar kalimat. Bentuk disunting kedua sesungguhnya hanya merupakan bentuk alternatif pembetulan yang lain lagi. Bila maksud pertentangan yang diemban oleh konjungsi koordinatif sedangkan itu hendak dipaksakan berada pada posisi antar kalimat, maka bentuk yang benar digunakan adalah konjungsi adapun. Jadi sesungguhnya bentuk kebahasaan seperti yang ditunjukkan pada bentuk disunting ke satu dan bentuk disunting kedua, kedua-duanya adalah bentuk yang sudah benar. Hanya saja kedua konjungsi atau penghubung itu menunjukkan fungsi yang tidak sama, sekalipun maknanya tetap saja sama. Kesimpulannya, dari pemaparan materi di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat banyak kasus atau kesalahan penulisan kata dalam kalimat bahasa Indonesia. Seringkali juga kita temukan kasus-kasus tersebut dalam media cetak maupun media online. Kesempurnaan dalam menulis sebuah kalimat merupakan hal terpenting bagi pakar bahasa maupun kita sebagai pembelajar bahasa. Maka sangat penting pula bagi kita untuk memahami kasus-kasus dasar berkaitan dengan kata maupun kasus-kasus lanjutan berkaitan dengan kata, sehingga membuat kita akan lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam menyunting sebuah kalimat agar dapat menghasilkan kalimat yang sempurna.